Baik, saya akan menjelaskan tentang penyimpanan arsip secara manual. Di sini ada peralatan yang kita gunakan, yaitu perforator, ATK, lem, dan gunting. Yang pertama adalah kita menerima surat masuk dan surat keluar menggunakan email. Yaitu di sini ada email. Setelah itu kita cetak atau kita unduh surat yang masuk, dan kita juga mencetak surat yang kita kirim keluar. Yang pertama kita mengunduh atau mencetak surat. Di sini ada 10 surat masuk, 10 surat masuk, dan ada 10 surat keluar yang dikeluarkan oleh PT Nagadewi Sejahtera. Setelah surat ini kita terima, kita pisahkan antara surat masuk dengan surat keluar, yaitu surat masuk yang kita terima, surat keluar yang kita keluarkan untuk perusahaan lain. Setelah kita pisahkan surat masuk dan surat keluar, kita membuat yang namanya daftar klasifikasi. Setelah kita membuat daftar klasifikasi, kita membuat yang namanya buku agenda surat masuk surat keluar. Buku agenda surat masuk surat keluar kita buat untuk kita mengetahui buku agenda yang masuk dari perusahaan apa saja, dan buku agenda surat keluar kita mengirimkan surat ke perusahaan mana saja. Setelah kita membuat buku agenda surat masuk surat keluar, kita membuat yang namanya lembar disposisi. Lembar disposisi kita kerjakan, kita isi, kita menerima surat dari perusahaan mana saja, kita membuat yang namanya lembar disposisi. Setelah lembar disposisi dikerjakan, kita mengindeks surat masuk. Surat masuk kita indeks, kita menggunakan yang namanya indeks subjek. Maka di sini saya menjelaskan surat yang pertama contohnya adalah ALOO Jaya Mandiri PT. Setelah kita indeks judul suratnya. Nomor suratnya adalah 115-HM-4-24 4 Romawi bulan 24 tahun. Tanggal surat adalah tanggal 4 April 2024. Dengan kode surat adalah PM01. Maka kita indeks adalah HA karena menggunakan subjek, begitu seterusnya. Setelah kita mengindeks surat, kita membuat yang namanya daftar cek penerapan K3. Daftar cek penerapan K3 dan daftar cek penerapan prosedur keamanan pencurian. Setelah kita semua kita susun, kita rapikan, maka yang terakhir adalah kita perforator. Kita arsipkan surat-surat tersebut, kita perforator, kita arsipkan, kita masukkan ke dalam map selector, dan kita buat di sini daftar klasifikasinya menggunakan subjek. Sekian dan terima kasih. Setelah surat kita pisahkan berdasarkan subjek atau permasalahan, kita akan membuat yang namanya membuat kode surat. Kode surat yang kita gunakan untuk pemasaran itu adalah dengan kode surat PM. Untuk pembayaran kita menggunakan kode surat KP. Untuk pengaduan kita menggunakan kode surat PGD. Maka kita akan membuat kode surat. Kita ambil contoh satu adalah PT Halho Jaya Mandiri. PM01, maka kita membuat gate-nya PM01 contohnya, terus kita akan membuat pembayaran yaitu KP01 Jadi kita akan membuat surat pengaduan itu dengan kode surat PGD 1. Setelah semua surat ini kita buat kode suratnya, surat itu kita arsipkan ke dalam map selector.